minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Setinggi puji dalam syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehingga kita masih bisa berhadir dalam acara ini. Salawat dan salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan ke ruh junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, yang kami hormati Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad dari Padang Sidimpuan, Profesor Dr. Haji Muhammad Darwis Dasopang, yang kami hormati para rektor, para dekan, dan seluruh sivitas akademika kampus. Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad dari Padang Sidimpuan, yang kami hormati Bapak Haji Ratonggi Hasibuan, MPD. Yang kami hormati Ibu Kos Dr. Neneng Maria Kipti, dan yang kami hormati dari seluruh stakeholder, baik dari perbankan, dunia usaha, industri, dan Ketua Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Republik Indonesia. Baik, untuk memulai acara pada hari ini, marilah kita mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya yaitu kata sambutan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad dari Padang Sidimpuan, Darwis Dasopang MAG, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya, berkebetulan udah pas Bu. Ya, ya. Mohon maaf. Eh, Hamdan wa syukrulillah, salatu wa salaman ala rasulillah, sallallahu la ilaha illallah, sallallahu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, alladzi la nabiyya ba'da. Yang kita hormati seluruh pimpinan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad dari Padang Sidimpuan, Wakil Rektor, para dekan, ketua lembaga, dan seluruh yang ikut berperan serta di dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Kabak Umum dalam melanjutkan produk yang akan dihasilkan dari pelatihan atau Kementerian Agama ya. Dan juga yang kami hormati Bapak yang sudah ikut serta juga mensupport kegiatan yang dilaksanakan oleh Pak Ratonggi. Umumnya hadirin wa hadirat yang sudah bergabung di dalam kegiatan ini. Langkah pertama kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada beliau Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu hadirin hadirat sekalian, apa yang sudah digagas diupayakan oleh Pak Ratonggi dalam strategi pembinaan organisasi mahasiswa ini sangat memberikan masukan yang besar buat kita dalam rangka memperbaiki dan membangun bagaimana supaya mahasiswa ini punya hal-hal yang bagus buat kampus. Karena ini mencakup berbagai upaya untuk mengembangkan potensi mahasiswa, baik dari segi hard skill maupun soft skill. Penting untuk
menumbuhkan sikap kepemimpinan cendekia, disiplin kejujuran, gotong royong, kepekaan sosial, kemandirian, dan kepedulian lingkungan. Selain itu, pembinaan juga perlu diarahkan pada peningkatan kualitas wawasan, profesionalitas, jiwa kepemimpinan, keterampilan keilmuan, dan jiwa kewirausahaan. Barangkali nggak panjang lebar yang bisa sampaikan, mudah-mudahan kita nanti berkontribusi di mana mungkin pada hal-hal yang sudah disampaikan ada masukan-masukan lagi. Atau mungkin ini masuk dalam tahap akhir atau finalisasi, sehingga hasil ini bisa kita jadikan pedoman dan bisa kita jadikan sebagai alat bantu kita di dalam pembinaan mahasiswa, baik di tingkat eh, fakultas atau prodi, fakultas, bikin juga universitas. Bahkan mungkin bisa dipakai oleh seluruh perguruan tinggi yang eh, bisa demikian, karena ini udah Kasubdit Sarpras ya, dan kebetulan saya ini ada kegiatan untuk mereview dan kegiatan yang akan kita laksanakan di apa di Makassar ya. Izin sampai di sini saja. Wassalamualaikum, maaf. Mudah-mudahan lapangkan hati kita, kita luaskan wawasan kita untuk memberikan yang terbaik di dalam masukan apa yang dihasilkan dalam proses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak. Selanjutnya yaitu kata sambutan dari Kasubdit Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan Direktoral Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia kepada Bapak Papa Supriyatna SSMPD, disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami takzimi, Bapak Rektor UIN Syahada Padang Sidempuan. Kami sudah beberapa kali berdiskusi dengan beliau. Salam hormat, salam takdim, Bapak. Yang kami hormati, para wakil rektor, khususnya Warek Kemahasiswaan, bidang kemahasiswaan, para dekan, para ketua lembaga, dan mobil khusus para Tonggi yang kita juga sudah beberapa kali berkomunikasi lewat chat. Pertama-tama tentu kami merasa berbesar hati diundang pada acara hari ini, dan tentu kita syukuri bahwa ini muncul dari organisasi kemahasiswaan, bukan hanya sekedar wadah kegiatan, tetapi juga merupakan ruang dialektika untuk menempa karakter kepemimpinan, memperkuat semangat kebangsaan, serta melahirkan agent of change yang siap berkontribusi untuk masyarakat, bangsa, dan agama. Namun, pembinaan organisasi dan kemahasiswaan hari ini itu tentu lebih menuntut pendekatan yang lebih adaptif. Kita tidak bisa lagi menggunakan pola lama untuk menghadapi tantangan generasi muda yang hidup di era digital, globalisasi, dan disrupsi. Oleh karena itu, penyusunan strategi pembinaan organisasi kemahasiswaan tentu yang sudah disusun oleh para Tommy dan tim ini mencerminkan integrasi nilai-nilai keislaman dan kebangsaan, kemudian penguatan literasi digital dan pemikiran kritis, peningkatan kapasitas manajerial dan kepemimpinan, serta menciptakan ekosistem organisasi yang inklusif, sehat, dan kolaboratif. Tentu Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam melalui Subdit Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan
terus berupaya memperkuat sistem pembinaan kemahasiswaan berbasis meritokrasi. Kita tengah menyusun juga berbagai kebijakan afirmatif dan keberpihakan kepada mahasiswa. Dalam waktu dekat, tanggal akan launch siswa, dan ini sebuah upaya juga untuk agar mahasiswa bisa cepat mendapatkan pekerjaan, employability, sehingga nanti kita harapkan lulusan-lulusan PTKI, baik negeri maupun swasta, bisa berbicara di kancah global dan bisa menunjukkan skillnya dan menjadi kebanggaan bagi umat dan bangsa. Saya kira sekali lagi kami mengapresiasi kegiatan ini dan mudah-mudahan bisa berjalan lancar dan juga bisa bermanfaat untuk kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Pak Kasubdit. Saya pun mau keluar ya Pak Kasubdit. Ya, siap, Prof. Ya. Siap bertemu lagi ya, Sukses, Prof. Siap, Prof. lancar ya. Insya Allah Ya, di Jakarta saya hadir, insya Allah. siap, Ya. Prof. Ditunggu, Prof. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, selanjutnya terima kasih kepada Bapak. Selanjutnya kita masuk kepada fokus group discussion, yakni penyusunan buku strategi pembinaan organisasi mahasiswa. MPD disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah may yahdihillahu fala mudilla lahu may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Amin, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad dari Padang Sidimpuan yang menyempatkan waktunya. Kalaupun ini kami tahu sudah di posisi di bandara ini, sudah mau cek ini nih, tapi masih disempatkan untuk berhadir. Itu juga kepada Bapak Kasubdit Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan Bapak P. Supriyatna. Dia juga dalam keadaan dalam perjalanan, mudah-mudahan selamat dalam perjalanan Bapak E. Terima kasih atas support dan masukannya yang tadi yang luar biasa dan informasi yang kita dapatkan dari Kasubdit. Begitu juga yang kami hormati Bapak-Bapak para wakil rektor, kepala biro, sekaligus sebagai mentor saya yang mengarahkan tentang kegiatan pelaksanaan ini sehingga berjalan dengan bagus. Begitu juga tidak lupa saya ucapkan dan hormat kepada Ibu Coach ini yang di tengah-tengah kesibukan masih menyempatkan hadir untuk bergabung dalam acara FGD ini, Ibu Neneng Maria Kibitia dari Pusbangpem Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah hadir bersama kita. Bapak Ibu juga yang kami hormati dari Bapak-Bapak, para dekan, ketua lembaga, UPT, seluruh unsur mahasiswa, baik yang tergabung di SEMA-DEMA, UKM, UKK, alumni, juga yang kami hormati dari perbankan, ada dari BI, BSI, Bank Sumut Syariah, BNI, yang telah bergabung juga bersama kita dalam FGD kita ini, dari dunia usaha, yang telah bergabung juga sudah beberapa kami lihat bapak-bapak ibu-ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Begitu juga yang kami hormati dari para praktisi, tokoh pemuda, tokoh agama, baik dari NU, dari Majelis Ulama Indonesia, dari Bang Jusar sebagai tokoh pemuda untuk Kota Padang Sidimpuan, yang juga telah bergabung pada ini. Juga rekan-rekan kami seperjuangan dari PT KIN, baik dari perguruan tinggi yang ada di Indonesia, mulai dari timur sampai barat. Ada dari Sulawesi ini, ada Pak Mahyudin dari UIN Samarinda, ada Pak Yudi Mahyudin dari, ini hampir sama juga namanya ini, dari UIN Jogja. Begitu juga ada dari Surabaya, Bu Ratna dari Metro. Iya, Pak. Ya, dari Medan, tetangga ini yang juga support ini, Bu Yuni ini, yang support juga kita, kegiatan kita. Dan seluruh tim efektif yang luar biasa ini, yang mendukung tentang
kegiatan tentang strategi pembinaan organisasi kemahasiswaan yang ada. Dan kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu secara keseluruhan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya kita bisa mengikuti tentang kegiatan Zoom kita pada hari ini dalam acara FGD, penyusunan buku strategi pembinaan organisasi mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidikuan. Selawat dan salam sama-sama kita ucapkan atas ruh Nabi kita Muhammad SAW yang berlafazkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa dalam acara FGD kita ini perlu kami sampaikan bahwa sebuah proses yang telah kita lakukan mulai awal dengan arahan dari mentor dan coach, kita sudah menyusun dan mengumpulkan berbagai masukan-masukan dan dukungan-dukungan dari berbagai pihak, dan itulah yang kita undang hari ini, dan masukan-masukan dari bapak-bapak, ibu-ibu itu sudah kita masukkan dalam penyusunan buku. Alhamdulillah, secara internal sesungguhnya kita sudah melakukan FGD di internal UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidikuan. Maka pada hari ini kami ingin mencoba untuk mematangkan tentang buku panduan strategi pembinaan organisasi mahasiswa ini dengan melibatkan seluruh stakeholder kita yang dari eksternal maupun dari internal. Mungkin ada masukan-masukan lagi atau mungkin apa namanya yang perlu perbaikan-perbaikan tentang buku kita yang telah kita susun. Alhamdulillah bahwa buku yang sudah kita susun sudah kita kirimkan juga sesuai dengan undangan kepada Bapak dan Ibu-Ibu. Mudah-mudahan beberapa hari ini atau mungkin 2 hari ini, mudah-mudahan sudah ada yang membaca. Itulah harapan kita bersama kepada Bapak dan Ibu-Ibu. FGD kita hari ini memberikan masukan kepada kita untuk penyempurnaan tentang buku strategi pembinaan organisasi mahasiswa ini. Karena kita tahu bersama Bapak Ibu-Ibu sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kasudin dan juga tadi yang disampaikan oleh Pak Rektor, bahwa organisasi mahasiswa itu berperan penting dalam pengembangan soft skill dan hard skill mahasiswa. Kita tahu bersama bahwa pendidikan SKS di lokal itu kita yakin secara bersama akan didapatkan oleh seluruh mahasiswa. Tetapi ketika mereka menduduki organisasi mahasiswa yang ada di UIN Sada Padang Sidimpuan, khususnya di SEMA, DEMA, baik itu di universitas maupun di fakultas, begitu juga di HMPS dan UKM UKK, kita berharap bahwa ketika mereka masuk di sana, tidak hanya yang mereka dapatkan pengetahuan yang di lokal, tetapi ada nilai lebih yang mereka dapatkan ketika mereka masuk di UKM UKK atau SEMA itu sendiri. Maka dengan pengembangan potensi itu dengan lebih cepat, atau mereka harus lebih maju selangkah atau 2 langkah dibanding dengan orang-orang yang tidak ikut berorganisasi di UKM UKK di SEMA DEMA itu harapan kita dalam sebuah pembinaan yang akan kita lakukan. Maka buku ini juga kalau pada prinsipnya kalau kita melihat kita bagi ke dalam 3 bagian. Pertama adalah penguatan kelembagaan SEMA DEMA UKM UKK ataupun HMPS, yang diantaranya yang sudah kita bagi adalah tentang konsep dasar organisasi mahasiswa, yang kemudian struktur dan tata kelola organisasi mahasiswa, manajemen program dan kegiatan, pengelolaan administrasi dan keuangan, monitoring, evaluasi, dan penghargaan terhadap Ormawa. Yang kedua, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, muatan yang ada dalam buku ini, kalaupun memang ada sekitar 10 bab, pedoman tentang pembinaan dan pengembangannya. Bagaimana kita setelah mereka mampu untuk mengelola organisasi dengan baik, ya kemudian kita ingin di dalam organisasi itu juga memiliki ada pembinaan dan pengembangan tentang Ormawa. Baik itu program pembinaan dan pengembangan Ormawa itu sendiri dan pengembangan kapasitas anggota Ormawa itu sendiri. Sehingga dengan itu kita berharap mereka lulus nanti dalam jangka panjang, mereka adalah orang-orang yang sudah betul-betul siap
di lapangan atau di dunia usaha atau di dunia kerja, mereka sudah siap tidak hanya sekedar mengandalkan tentang ijazah mereka, tetapi ada nilai berlebih yang mereka dapatkan karena mereka ikut di organisasi mahasiswa. Itu yang kita harapkan nanti di jangka panjang. Maka untuk itulah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kita berharap nanti masukan-masukan. Kemudian juga kita tuangkan di dalam buku ini adalah peningkatan apa namanya, peningkatan SDM mereka tentang pelatihan, tentang etika, manajemen. Begitu juga Bapak-Bapak, mungkin yang terakhir yang kita masukkan di sini adalah tentang bagaimana Ormawa itu seluruh anggota bisa menjalin hubungan Ormawa dengan berbagai pihak, baik itu dengan internal dan juga membangun jejaring dengan eksternal. Itu yang kita harapkan, sehingga mereka tidak hanya di kampus saja mereka hebat, tapi kita berharap juga mereka bisa mampu merangkul tentang apa namanya dengan eksternal, baik dengan dunia usaha, dengan perbankan, dengan praktisi yang lain, dengan para alumni yang sudah sukses. Itu harapan kita dengan sebuah buku pembinaan yang kita buat ini, sehingga betul-betul kita harapkan orang-orang yang sudah masuk kepada organisasi kemahasiswaan yang ada di Winsada Padang Sidimpuan, mereka rasakan tentang manfaatnya, dan setelah mereka tamat betul-betul mereka akan diterima di masyarakat. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin ini sebagai pengantar untuk kita. Untuk itulah kami mohonkan kepada kita bersama nanti untuk memberikan masukan dan masukan-masukan yang cukup berarti untuk penyempurnaan buku kita pada hari ini. Saya kira demikian Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas seluruh partisipasi kita pada kesempatan yang telah hadir dalam acara Zoom kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak. Baik, selanjutnya masuklah kita kepada acara kepada seluruh stakeholder untuk memberikan saran, tanggapan, dan masukan. Izin Bu, saya dulu kalau boleh. M. Jusar Nasution. Pak, disilakan. Saya M. Jusar Nasution, memang nomor dari yang terdaftar berbeda. Silahkan open kamera, Pak. Saya M. Jusar Nasution. Baik, Pak, silakan. Bisa kelihatan Ibu? Belum, Pak. Halo? Belum kelihatan, Pak. Belum kelihatan, Bang. belum kelihatan ya. Aduh. Kalau nampak wajahnya Bang kan lebih nampak gagah kan, Bang? Belum kelihatan ya. Boleh kelihatan enggak? Halo? Kameranya, Pak? Halo, gimana? Boleh open kamera, Pak. Dibuka kamera. Iya, bermasalah pula ini apanya, kameranya. Nggak bisa, nggak apa-apa Bang, langsung aja Bang. Oh, baik. Kalau begitu kami persilakan saja kepada Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Jusar Nasution di Padang Sidimpuan. Yang terhormat Pak Rektor, Wakil Rektor, para dekan, pejabat Kementerian Agama Republik Indonesia, semua pimpinan-pimpinan UIN, IAIN seluruh Indonesia, para stakeholder, baik dari perbankan, khususnya Bank Indonesia Sibolga, kemudian dunia usaha yang ikut aktif terlibat di dalam undangan ini, lalu kemudian teman-teman dari organisasi yang turut bergabung, mungkin ada KNPI, MUI, dan stakeholder lain. Saya tidak tahu para Tonggi apakah ada pemerintah Kota Padang Sidimpuan atau pemerintah Tapanuli Selatan Mandailing Natal yang ada di sini. Semua para akademisi,
para ilmuwan yang hadir pada kesempatan ini. Pertama, saya terima kasih bisa diundang di dalam pertemuan yang sangat simpatik ini dalam pembahasan penyusunan buku strategi pembinaan organisasi mahasiswa. Saya pikir ini menarik, apalagi mendorong UIN Sahada Padang Sidimpuan untuk lebih memiliki mutu, memiliki masa depan yang lebih bisa diharapkan menjadi pionir menciptakan, mendorong, menumbuhkan sumber daya manusia setidak-tidaknya di Tapanuli bagian selatan. Pada draft penyusunan buku ini, saya dikirimi juga tentang draft rencana layout dari buku ini. Saya lihat sangat menarik. Bahkan bagi saya, pandangan saya, buku ini barangkali bisa menjadi pemantik di dalam membungkus proses pendidikan pembinaan mahasiswa, menarik garis yang lebih bisa kita harapkan menjembatani antara teori dengan realitas kehidupan nyata. Pada kesempatan pertama kemarin itu, secara tertulis saya memberikan saran. Pertama, bagaimana di dalam desain buku pembinaan itu bisa mengembangkan karakter mahasiswa yang bergabung di organisasi mahasiswa intrakampus itu di dalam menumbuhkan entrepreneurship, kewirausahaan. Bapak dan Ibu sekalian yang tergabung dalam FGD ini, kita tahu bahwa di dalam perjalanan potret bangsa-bangsa di dunia ini, salah satu indikator kesejahteraan yang terasa bagi masyarakat dan bagi pembinaan bangsa-bangsa, kita melihat salah satu indikatornya adalah jumlah wirausaha di negara itu, jumlah entrepreneur. Nah, kalau kita lihat di negara-negara kita di tetangga kita, misalnya, kalau kita lihat Singapura misalnya, dari jumlah penduduk mereka sudah sekitar 8-9% itu adalah pengusaha, wirausaha. 3-4%. Kemudian kalau kita lihat di Malaysia sudah masuk ke 5-sekian%. Bahkan Thailand sudah 4-5%. Harapan saya melalui penyusunan buku ini bisa mendorong adik-adik mahasiswa kita supaya lebih juga memiliki arah orientasi skill ke dalam pengembangan dunia usaha di dalam kebangsaan ini. Setidaknya dari dirinya sendiri memang ada manajemen untuk bisa lebih perkuatan ekonomi. Bapak dan Ibu sekalian, tentu saja kenapa UIN Sahada kita berharap agar memang kemasan SDM-nya dikemas oleh nilai-nilai agama, karakter yang agamais. Bapak dan Ibu sekalian, saya gembira karena saya lihat di daftar peserta ini ada dunia usaha. Misalnya ada Bolu Salak dari Jalan Kenanga saya lihat. Saya pikir Bolu Salak bisa mendorong pengembangan itu. Untuk itulah basis-basis kegiatan nanti yang dikemas melalui
Pemandu buku ini juga bisa menciptakan jejaring. Mahasiswa punya jejaring, punya networking, punya jejaring hubungan mulai dari mahasiswa ini. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita lihat, kalau kita alami, kalau kita rasakan selama kita mulai dari mahasiswa sampai sekarang, bahkan saya sudah pensiun, maka pengalaman kita ketika berorganisasi itu memberikan kontribusi besar, membangun jejaring kita sampai di tahap kita dewasa ini. Maka organisasi-organisasi yang kita bina, khususnya titik sentuhnya ini di Win Sahada Padang Sidimpuan yang diinisiasi oleh Pak Ratong ini, saya pikir menjadi formula awal bagi kita bagaimana mengembangkan beberapa titik pemantik itu, networkingnya, skillnya, pemahamannya terhadap kebutuhan bangsa. Selama ini, Bapak dan Ibu sekalian, kita membina organisasi, katakanlah organisasi ekstra universitas. Teman-teman yang lolos dari situ, yang sudah menjadi alumni, lebih banyak orientasinya politik sebenarnya. Kendati pun politik itu sah-sah saja untuk bisa menjadi penyambung, untuk bisa menjadi panglima di dalam pengambil keputusan di berbagai level. Tetapi nilai-nilai, tata nilai kehidupan berbangsa dan bernegara ini, semua lini saya pikir harus menjadi desain kita. Kemudian, Bapak dan Ibu sekalian, kita merasakan akhir-akhir ini bahwa nafas pragmatisme terhadap gerakan-gerakan mahasiswa, saya pikir tidak bisa kita nafikan, memang terasa bagi kita. Oleh karena itu, nilai-nilai yang kita dorong melalui penyusunan buku ini dan implementasinya nanti memang di dalam prakteknya, bagaimana agar bisa membuang pragmatisme itu lebih jauh sehingga idealisme itu selalu terbina ke masa-masa yang akan datang. Kendati pun sistem politik kita sebenarnya sangat sulit kita untuk bisa menyikapi itu dari sudut peran satu titik di Indonesia ini. Tapi kita berharap memang harusnya juga kebijakan nasional juga akan melihat dari unsur-unsur yang menopang kenyataan-kenyataan yang kita alami sekarang. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kalau saya melihat buku yang baik, panduan yang baik itu juga harus ada faktor pemaksa sebenarnya dalam sistem kampus. Misalnya, kendati pun Bapak dan Ibu sekalian, buku ini telah kita susun dengan sangat baik, kemudian didorong agar diimplementasikan oleh teman-teman di organisasi intrakampus itu. Tetapi kadang kalau tidak ada unsur pemaksa, keterkaitannya, integrasinya dengan kompetensi kelulusan itu pun terkadang akan menjadi perlu renungan kepada kita bagaimana mengintegrasikannya kepada sistem penilaian, baik penilaian kampus maupun penilaian secara individual. Bapak dan Ibu sekalian, barangkali hal-hal itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan buku yang diinisiasi oleh Pak Ratonggi ini menjadi bagian penting dari sistem pendidikan kampus di Win Sahada dan menjadi contoh untuk kampus-kampus secara nasional. Terima kasih kepada Ibu Moderator, kita semua sukses, salam sehat, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, selanjutnya ada pengumuman sedikit kepada seluruh peserta sebelum kita melanjutkan acara. Ada baiknya kita mengisi absen yang sudah disematkan di kolom chat. Baik, selanjutnya kepada seluruh stakeholder yang ingin memberikan saran dan tanggapan, kami persilahkan. Saya Mbak dari Win Jogja. Baik, Pak, kami persilahkan. Bapak Ruding dari Kemahasiswaan UIN Yogyakarta. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Islamidina wa bi Muhammadina wa Rasulullah Rabbi zidni ilma wa juni fahma. Yang kami hormati Pak Rektor, Pak Kasudit, para dekan, Pak Karo, terutama yang kami hormati teman saya Pak Ratonggi yang sudah bekerja keras untuk menyelesaikan konsep buku Spoma. Saya kira kita perlu apresiasi untuk apa dengan disusunnya buku ini karena kita tahu bahwa core kita selaku PTKN adalah mahasiswa. Jadi core bisnis kita mahasiswa. Jadi selainnya lah mahasiswa itu kita jadikan sebagai subjek bukan sebagai objek. Jadi kita harus urus dengan benar, dengan baik, dengan jelas karena apa eh, sekali lagi itu merupakan core dari PTKIN. Kemudian yang kedua yang perlu digarisbawahi bahwa seperti dikatakan oleh Pak Pai tadi bahwa eh, ini sangat sangat anu ya, sangat harus selalu diupdate karena perkembangan dari tahun ke tahun itu kan mengelola mahasiswa sama anak muda itu kan beda-beda juga. Dari tahun ke tahun harus selalu apa kita update, jangan terus berhenti. Terus terang di kami ini terakhir kita susun 2017. Jadi dengan adanya buku ini mendorong kami juga untuk kita update lagi di 2025 ini. Jadi saya ini juga merupakan inspirasi bagi kita supaya kita juga terus berkembang dan tidak berhenti sampai di sini. Saya harus melakukan tugas pemimpin bahwa pemimpin itu harus berpikir tentang solusi untuk menyelesaikan masalah dari yang kita pimpin. Jadi itu dari saya Pak Ratonggi. Terus berlanjut, go ahead. Semoga buku ini bermanfaat bagi khususnya PTKN pada umumnya. Terima kasih. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak yang telah menyampaikan saran dan tanggapannya kepada kita semua. Selanjutnya kepada stakeholder lainnya kami persilahkan. Baik, selanjutnya ada stakeholder yang ingin memberikan Ya, izin Bu, moderator. Baik, kepada Bapak Sumber Rezeki dari Ketua kami persilahkan. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, mungkin sama-sama kita hormati Bapak Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Bapak Ratonggi Hasibuan selaku penggagas dalam menyusun buku strategi pembinaan organisasi mahasiswa ini, dan tim efektif dan stakeholder yang bergabung dalam rapat FGD pada Zoom kali ini.
Ya, tentunya saya mengucapkan apresiasi sebesar-besarnya kepada Bapak Haji Ratonggi Hasibuan sebagai penggagas dalam menyusun buku strategi pembinaan organisasi mahasiswa ataupun SPOMA ini. Menurut saya, buku ini tidak akan hanya menjadi pedoman yang komprehensif dan visioner bagi pembinaan Ormawa, tetapi juga merupakan wujud nyata dan komitmen Bapak Ratonggi dalam membentuk generasi muda yang berkarakter dan siap menghadapi tantangan zaman. Karya ini menurut saya bukan sekedar dokumen administratif ya, tetapi pancaran visi besar dalam memajukan dunia kemahasiswaan yang berintegritas. Terima kasih kepada Bapak Ratonggi Hasibuan sebagai penggagas buku ini. Semoga karya ini menjadi awal jariah yang terus mengalir, manfaatnya bagi civitas akademika, khususnya UIN Syahada Padang Sidimpuan. Ya, mungkin sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Ini dari mana ini? Mungkin perkenalkan dulu ini. Dari Iya, apa ini? iya, izin Pak, saya Sumber Reza Kirab selaku Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Syahada Padang Sidimpuan. Oke. Jadi suara mahasiswa lain ya. Siap, siap Pak. Siap. Ya, mungkin cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Sumber Rezeki. Selanjutnya kepada stakeholder lainnya untuk menyampaikan tanggapan maupun saran, kami persilahkan. Izin Bu, bisa Baik, ngasih masukan? baik Pak, kepada Bapak Rizwandi Effendi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizwan Effendi Hasibuan MSI, salah satu mewakili dari dunia usaha PT Gasabat Sukses Mandiri Group. Yang terhormat Bapak Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, begitu juga dengan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, para dekan, dan seluruh Karo dan UIN se-Indonesia. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami dalam penyusunan strategi pembinaan organisasi mahasiswa. Dalam kesempatan ini tadi mungkin beberapa para kawan-kawan, saudara-saudara yang telah memberikan pandangan, pendapat dalam penyusunan dalam penyusunan SPOMA ini, menurut saya gini, selama ini harapan kita dari penyusunan buku ini lahir bukan secara konteks dan teori saja, tapi betul-betul mengakar dan menjadi sebuah ajas nyata yang dirasakan oleh mahasiswa, dinikmati oleh mahasiswa, disenangi dan disukai oleh dunia usaha yang membangun kemitraan. Melihat dari usia anak muda zaman sekarang mahasiswa dibanding dengan generasi-generasi sebelumnya, ini sudah jauh berbeda. Generasi episode digital dan elektronik yang cukup instan dan cepat, ini juga akan mempengaruhi karakter, sikap, dan para mahasiswa. Oleh karena itu, perlu langkah-langkah ajas nyata. Saya sependapat dengan Bapak yang dari Jogja tadi, bahwa dalam penyusunan buku ini betul-betul mengakar, menyentuh, dan dinikmati, diminati oleh para mahasiswa dan dunia usaha. Saya contohkan saja bahwa saya pernah menerima salah satu perguruan tinggi yang swasta untuk magang di usaha kami yang bergerak di bidang konstruksi gedung dan konstruksi jalan dan sipil. Oleh karena itu, yang magang dengan jurusan teknik sipil sendiri pun, jika mereka magangnya 5 orang,
Tetapi yang mau aktif untuk bekerja di lapangan dan menikmati sebuah pekerjaan yang sesuai dengan bidang dia, itu tidak sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Dari 5 mahasiswa yang datang, yang seharusnya dia magangnya di lapangan untuk mengawasi, memberikan edukasi, dan memahami konstruksi-konstruksi sipil itu, baik di jalan, ternyata tidak mereka nikmati dan tidak mereka senangi. Arti kesimpulan dari cerita saya, bahwa tidak semua mahasiswa ini menikmati atau menjadi sebuah kesenangan dalam di mana dia magang atau membangun karakternya. Yang kedua, saya pernah diskusi dengan ponakan salah satu manajer Aqua Indonesia. Mereka menerima mahasiswa dari UGM, ITB, dan UI. Ini mohon maaf kepada kita yang biasa, tapi off the record di antara kita, yang mereka biasanya di dunia usaha yang besar-besar, mereka paling melirik kampus-kampus yang besar. Tapi dari kesimpulan yang dia jelaskan ke saya, bahwa setelah magang 3 bulan, salah satu perguruan tinggi yang UGM itu, atau UI, atau ITB ini, yang magang dengan mereka sedang uji coba, pada akhirnya keluar dan diberhentikan tidak layak untuk melanjutkan pekerjaan di Aqua Indonesia. Alasannya apa? AQU-nya cukup bagus. Salah satu kampus ternama, 3,9 IPK-nya. Tetapi karakter, attitude, kepribadian, atau kreativitas untuk mengambil suatu proses dia tidak sanggup. Apa yang harus saya nyatakan dalam penyusunan buku Strategi Pembinaan Organisasi Mahasiswa atau SPOMA di UIN Padang Sidimpuan, bahwa yang pertama tidak hanya intelligent question, tapi yang kita butuhkan adalah emotional question atau berkarakter attitude. Jadi maksud saya dalam membina kemitraan dengan dunia usaha, baik kami sebagai dunia usaha konstruksi maupun usaha perbankan atau usaha yang lain-lain, sebaiknya kampus atau Civitas Akademika betul-betul langkah yang harus dilakukan pertama adalah melihat latar belakang mahasiswa. Latar belakang mahasiswa ini ada yang bersama orang tuanya, dia hidup dengan orang tuanya selama 3 tahun, orang tuanya berbengkel. Sepeda motor saya contohkan. Berarti dia lebih senang mekanik atau mekanikal. Kita buat dia ke perbankan. Itu tidak akan disenangi, diminati, dan mendapatkan hasil yang baik. Baik untuk dirinya, baik untuk kampus, baik untuk kami sebagai dunia usaha kemitraan oleh UIN Syuhada. Jadi langkah yang pertama menurut saya membuat suatu analisa, kajian, telaah kepada seluruh mahasiswa agar mereka ini bisa kita spesifikasi, kualifikasi apa yang menjadi minat bakat dari semua mahasiswa. Itu tertuang di sini. Jadi ada yang kedua, membuat laboratorium kepada mereka ini, sehingga dalam penyalurannya kepada seluruh stakeholder dunia usaha, itu terkaper, terminati, dan tidak ada yang menjadi disakiti di situ. Jadi orang yang pada akhirnya magang di satu usaha, dia keluar dari situ mendapatkan impact yang baik terhadap dirinya, sehingga membangun kesenangan kepada kita. Saya mohon maaf, sekolah-sekolah yang SMK, ada 2 sekolah yang sudah saya tidak bolehkan untuk masuk. Karena mereka masuk ke sana membawa mahasiswa atau SMKK yang masuk itu ada yang merokok, ada yang sebagainya, tidak taat aturan. Sehingga kita di dunia usaha ini, pengalaman-pengalaman yang sudah banyak, yang hampir 20 tahun di dunia usaha ini, bahkan sudah tidak kita perbolehkan lagi SMK yang tidak membuat integritas yang bagus pengiriman mahasiswanya untuk magang ataupun membangun kemitraan di dunia usaha kita. Jadi oleh karena itu menurut saya, lakukanlah kampus memilih, mengedukasi para mahasiswa ini agar betul-betul minat bakat dia bisa dia senangi.
Yang terakhir, ini sekedar masukan kepada seluruh, utamanya sahabat Ratonggi dalam penyusunan program ini, adalah bahwa membangun kemitraan ini menyentuh, merasakan, dan menikmati bagi mahasiswa, dan membangun kecitraan kepada kampus, dan seluruh Indonesia pun bisa memanfaatkan mereka dengan menciptakan kualitasnya. Saya pernah kami latih selama 2 tahun orang yang tidak mengerti pajak, jurusannya memang sarjana ekonomi, tapi alhamdulillah sampai hari ini saya pun belum hanya 50% mengerti. Beliau sudah bisa berkomunikasi dengan dunia pajak untuk menyusun pasal PPh 21, PPh 25, pajak badan, bumi dan bangunan, sebagainya. Luar biasa. Kalau begini tipikal-tipikal yang harus kita ciptakan orang-orangnya, saya yakin orang yang sarjana agama pun, sarjana hukum Islam pun, dia akan lari ke dunia usaha yang lain. Apa yang dikatakan tokoh pemuda tadi, Abang Anda Jusar, salah satu tokoh pemuda di Kota Padang Sidempuan maupun di Tapanuli Selatan ini, menurut saya ini suatu yang harus kita pertahankan, kita perjuangkan. Dan paling dicatat dengan dunia mahasiswa sekarang adalah bahwa karakter, attitude mereka luar biasa, tidak ketemu dengan kita-kita di umur 40 tahunan ke atas. Sistem instan, murah capek dan malas bekerja untuk banyak. Ini budaya yang harus kita robah. Bagaimana mereka berkarakter yang baik, berakhlak yang baik, adab yang lurus. Saya pikir ini akan membuahkan hasil yang sempurna buat dunia usaha. Begitupun dengan UIN Syuhada dari Padang Sidempuan. Terima kasih kepada saudara kami Ratonggi Hasibuan yang telah memfasilitasi ini. Mudah-mudahan ini menjadi karya yang berlian dan menjadi motivasi buat kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Rizwan Effendi dari PT GSM yang telah menyampaikan arahan maupun masukan kepada kita semua. Baik, selanjutnya yaitu tanggapan masukan dari stakeholder lainnya, kami persilahkan. Boleh izin dari alumni, Bapak Ibu? Baik, kami persilahkan kepada Bang Dwi Purwanto dari perwakilan alumni. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum Rasulillah. Banyak hormat kepada Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, juga kepada seluruh Bapak Ibu Dekan, Kaprodi, Sivitas Akademika, tamu undangan, stakeholder, juga kepada rekan-rekan sekalian, juga kepada Bapak Haji Ratonggi yang telah menyusun SPOMA ini, strategi pembinaan organisasi mahasiswa UIN Syekh Haji Ali Hasan Ahmad Ad-Dari, Padang Sidempuan. Bapak Ibu sekalian, saya ingin berpendapat sedikit tentang bagaimana penyusunan buku ini pasti amat sangat berdampak kepada mahasiswa, terutama para organisator nantinya. Apalagi setelah melewati tahap kuliah nantinya, saya yakin. Saya ingin berpendapat sebagai seorang alumni yang telah menjejaki juga ruang yang tidak terlalu jauh berkuliah di UIN Syahad, ikuti kegiatan-kegiatan mahasiswa hingga sampai saat ini, juga saat ini bekerja dan menjabat sebagai HRD, yang dimana saya menemukan dan melihat bagaimana skema para pekerja usia-usia baru atau mahasiswa-mahasiswa yang baru selesai. Jadi saya mengetahui sedikit banyak tentang psikologi para mahasiswa dan kebutuhan mereka. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu yang sudah berumur 50 tahun ke atas kurang menyentuh atau mengenal bagaimana memperlakukan mereka. Tapi saya yang berumur kurang dari atau hampir 30 tahun masih memiliki akses ke mereka dan memiliki informasi yang cukup bulat dengan para organisator, mahasiswa, atau para alumni yang baru selesai.
Jadi saya mengatakan tentang penyusunan buku strategi pembinaan organisasi mahasiswa ini adalah sebuah langkah yang baik yang menyentuh pada yang pertama sistem yang sistemik. Jadi sistem yang telah dibangun, penyusunan, teori yang telah dibangun ini langkah yang paling awal. Dalam karya tulis ilmiah misalnya, kita membuat bukti itu dengan teori atau dengan tulisan, dengan buku. Nah, pembuatan buku yang disusun ini merupakan sistem yang pertama yang kita jalankan yang akan melewati sistem berikutnya. Yang pertama, sistem yang sistemik ini penyusunan buku. Yang kedua, setelah buku ini disusun, saya berharap adanya pelatihan yang berkelanjutan yang diundangnya dari berbagai stakeholder, dari para akademisi, dari para pengusaha, dari para tokoh-tokoh politik bahkan. Kenapa? Agar mahasiswa atau orang-orang yang ada di organisasi lebih memahami, lebih kompleks bagaimana sebetulnya tantangan ke depannya menjadi seorang mahasiswa, seorang alumni atau seorang organisator, Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, saya harap setelah susunnya buku, setelah dilakukannya pelatihan, saya adanya tes atau training atau kerjasama melalui magang atau paling tidak visiting ke perusahaan-perusahaan, ke kantor-kantor politik, kantor-kantor pemerintahan bahkan. Kenapa? Agar mereka terbiasa dengan suasana. Ketika alumni, mahasiswa, atau orang-orang yang ada di organisasi terbiasa dengan tempat, mereka akan lebih mengetahui bagaimana langkah yang akan mereka jalani ke depannya. Lalu yang keempat, saya berharap adanya kontrol yang berkelanjutan dari tim penyusunan buku ini, strategi pembinaan organisasi mahasiswa. Sehingga saya rasa jika adanya 4 hal ini, yang pertama telah terjadi tadi sistem penyusunan buku yang kita lakukan, yang kedua membuat pelatihan dari berbagai stakeholder atau dari akademisi, yang ketiga adanya tes, training, magang, atau bahkan visiting ke tempat-tempat yang strategis, yang keempat adanya kontrol yang berkelanjutan. Saya harap dengan keempat ini ke depannya masukan dari saya bisa menambah nilai berkelanjutan dari penyusunan buku Sukma ini. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bang Wipruanto, perwakilan dari alumni. Selanjutnya kepada stakeholder lainnya yang ingin menyampaikan saran dan tanggapan, kami persilahkan. Mungkin dari perbankan mungkin nih MC ya. Kita berharap ini dari perbankan sepertinya belum ada ini. Kami mohon Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dari perbankan untuk mohon untuk memberikan masukan. Baik, selanjutnya kepada seluruh stakeholder yang ingin menyampaikan saran, tanggapan, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Pak Rektor, Pak Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekanat dari kampus UIN Syahada Sepenang Sidempuan, para tonggi, salam hormat Pak. Lalu dengan Bapak Ibu sekalian, sebelumnya kita ingin berterima kasih atas undangan yang diberikan untuk kegiatan kali ini, di mana di sini akhirnya kita melihat Pak
bahwa strategi pembinaan ini sudah rampung ya Pak ya. Bagaimana strategi pembinaan yang dibuat oleh Bapak Ratongi ini sudah mengakomodir banyak hal yang sebetulnya juga kita telah diskusikan dan juga kita telah berikan masukannya di pertemuan sebelumnya. Jadi untuk itu kami ucapkan selamat. Namun memang betul Pak, bagi pandangan kami adalah sebetulnya pembinaan mahasiswa ini adalah never ending journey ya Pak ya, kami sebutnya. Pasti never ending journey. Pendidikan itu adalah never ending journey. Perjalanan yang tidak akan pernah habisnya. Kenapa? Karena memang membutuhkan reiterasi yang konsisten. Artinya perlu terus dievaluasi, perlu terus diubah, ditransformasi setiap saat, bukan hanya setiap tahun atau setiap bulan gitu Pak ya, tapi setiap saat, mengingat perubahan zaman itu sangat cepat, makin ke sini makin cepat akselerasinya. Mungkin seperti yang pernah kita sampaikan kemarin bahwa sudah saatnya, walaupun kita di daerah, walaupun kita di Sumatera Utara, namun sepertinya memang sudah saatnya kita termasuk Sekuritas Akademika, termasuk juga kami sebagai lembaga perbankan di daerah, itu mulai berpikir ke arah masa depan. Bagaimana nanti mudah-mudahan dengan ada SPOMA ini memang kami harapkan UIN Syahada di Padang Sidempuan itu bisa melahirkan bibit-bibit ya yang siap. Tadi mungkin ada beberapa masukan dari praktisi di dunia usaha, yaitu masukan yang menurut saya sangat baik gitu. Bagaimana UIN Padang Sidempuan itu juga bisa nantinya, atau bukan hanya UIN Padang Sidempuan, tapi juga nanti mungkin bisa dicontoh dengan universitas lain, bisa menelurkan bibit-bibit yang memang pertama bukan hanya sekedar siap bekerja, tapi siap untuk diajak berlari di perkembangan dunia sekarang. Karena mungkin yang kita butuhkan nanti akan lebih kompleks daripada sekedar pekerja, Pak. Gitu. Bisa jadi memang kita butuh pemikir-pemikir ya, Pak ya. Karena kalau misalnya kita lihat siklus dunia itu, katanya setelah perang itu lahirlah filsuf-filsuf ya, Pak. Nah, di sini, ini kita sudah memasuki masa ketegangan geopolitik, Pak, banyak. Jadi mungkin juga itu juga mesti dipikirkan bagaimana pemikir-pemikir ini lahir justru dari daerah. Dan bagaimana pemikir-pemikir ini juga dan bagaimana daerah juga mampu menyuplai tenaga kerja, atau misalnya nanti tenaga ahli yang bisa kompatibel dengan dunia ini. Mungkin waktu itu kita pernah bahas bagaimana pertama building nation itu, rasa building nation itu harus ditanamkan. Yang kedua itu bagaimana kampus itu juga bisa membuat mahasiswa itu menjaga relevansinya sebagai anak muda. Karena sekarang mungkin kalau kita lihat bedanya jauh sekali Pak, perkembangan yang ada anak muda di daerah dengan anak muda di Jakarta, padahal ada internet gitu kan. Itu cukup anomali ya Pak ya. Harusnya internet itu bisa mendemokratisasi kesempatan, mendemokratisasi informasi, tapi pada kenyataannya tetap di daerah itu, contoh tren AI mungkin belum terlalu masif ya Pak gitu misalnya. Padahal di yang tidak usah jauh-jauh, mungkin di luar negeri ya, di Jakarta mungkin atau di daerah Jawa, tren AI-nya sekarang udah mulai bergeser lagi gitu. Bagaimana multi AI gitu Pak. Nah, itu kan ada perubahan lagi gitu. Jadi menurut saya penting sekali SPOMA ini sebagai kerangka gitu juga bisa mengakomodir perubahan-perubahan itu. Reiterasi tersebut gitu. Itu yang pertama. Itu yang kedua, maaf. Lalu yang ketiga juga terkait dengan curiosity yang sekarang rasanya sudah mulai redup gitu Pak di kalangan mahasiswa. Rasa penasaran untuk terus mencari tahu, rasa penasaran untuk terus bertanya, rasa penasaran untuk terus mencoba. Nah, tadi saya tangkap lagi dari Bapak yang dari dunia usaha bahwa anak-anak ini kadang-kadang suka tidak kalau nggak passion nggak dikerjain gitu Pak ya. Nah, itu mungkin salah satunya karena tadi Pak rasa curiosity-nya yang mulai redup akibat ya banyak hal ya Pak ya mungkin ya. Tapi salah satunya kalau kami pikir screen time yang terlalu banyak, ya. Atensi yang udah
teralihkan ke sosial media terlalu besar. Sehingga curiosity itu timbul karena literasi timbul karena curiosity timbul karena pemahaman, justru pemahaman timbul karena literasi timbul karena kesadaran. Nah, jadi mungkin urutan itu yang bisa diambil perannya oleh SPOMA atau nanti yang menggunakan SPOMA ini ya Pak ya, gitu. Tapi itu kurang lebih secara umum kita berharap kita bisa juga nanti mungkin berkolaborasi atau bagaimana hasil dari SPOMA ini kan nanti mahasiswa-mahasiswa yang keren-keren gitu Pak ya. Setelah ini melahirkan SPOMA ini bisa melahirkan mahasiswa-mahasiswa yang keren yang suatu saat mungkin bukan hanya sekedar magang di BI Pak, tapi masuk ke BI gitu ya. Eh, menjadi mungkin menjadi yang pertama dari UIN Syahada pada Perempuan masuk ke PCPM Bank Indonesia misalnya, contohnya Pak, salah satunya. Nah, bisa jadi kan itu juga dari bank apa dari langkah ini juga bisa ditempuh mungkin, karena selama 39 angkatan sekarang Pak di Bank Indonesia, mungkin dari UIN Syahada pada Perempuan belum Pak gitu. Nanti mungkin bisa nih Pak di angkatan pertama setelah ada SPOMA ini gitu Pak. Gitu kira. Amin ya Pak ya. Angkatan PCPM ini Bank Indonesia nanti. Termasuk juga dari ODP-ODP di bank-bank gitu Pak ya. Perwira-perwira yang calon pendidikan perwira di bank, pendidikan calon perwira di bank juga mungkin bisa Pak didorong bagaimana caranya. Nah, itu juga harus ada upaya untuk mematchingkan hal itu gitu Pak. Mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi selamat dan terima kasih atas undangannya. Selamat, mudah-mudahan apa yang dibuat oleh Bapak Rotonggi dan tim itu bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat baik buat Bapak Rotonggi sendiri, buat UIN Syahada pada Cirebon sebagai universitas, dan juga mahasiswa serta daerah tercinta kita Sumatera Utara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agus dan perwakilan Indonesia Semoga. Sekedar informasi kepada Bapak Ibu untuk mengisi absen yang telah kita sematkan di kolom chat. Selanjutnya izinkan saya sedikit berpantun. Ke pasar beli kain putih. Cakep. Untuk acara resmi dan formal. Stakeholder saran agar SPOMA jadi maksimal. Ganteng. Baik, selanjutnya kepada Bapak dan Ibu stakeholder yang ingin menyampaikan saran dan tanggapan, kami persilahkan. Dari internal WR3 mungkin. Oke, kepada Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Ibu dan Harahap, kami persilahkan menyampaikan saran dan tanggapan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Bersyukur pada Allah, salawat salam kepada Rasulullah. Yang sama kita hormati Pak Rektor, Pak Wakil Rektor, kemudian yang kita muliakan Pak Kasubdit, Tarpas, dan Kemahasiswaan. Hadir juga bersama kita teman-teman sejawat perjuangan dari Pak Ratonggi dan berbagai PT KIN yang hadir dan perguruan tinggi lain. Kemudian seluruh stakeholder ya yang berhadir, baik eksternal maupun internal, dari perbankan, kemudian dari dunia usaha, Dudi, industri. Kemudian hadir juga bersama kita ini tokoh masyarakat, ya, tokoh pemuda, kemudian ada tim efektif ya yang dibentuk oleh para Tonggi. Kemudian mentor ya, kita muliakan mentor Pak Kabiro, dan juga tadi ada Ibu tadi ya Pak Ustadz ya, Pak Tonggi ya. Ibu Neneng. Ibu Neneng selaku mentor. Coach Pak Wer. Coach, maaf, sebagai coach ya.
dan seluruh hadirin yang berhadir dalam eh, ruang Zoom pada pagi hari yang berbahagia ini. Eh, Tadi kita sudah dengar bersama masukan-masukan dan eh, kontribusi positif dari pembicara yang sudah memberikan tanggapan ya. Dari Bang Jusar tadi, saya kira beliau sebagai tokoh di Tabaksel kita ini, Parang Seniman sekitar, sudah mengalami pasang surut bagaimana eh, karakter, bagaimana tipe mahasiswa di Indonesia lah pada umumnya dan di kota ini pada khususnya. Oleh karena itu, eh, saya terpikir tadi dari apa yang beliau sampaikan ini, karena beliau orang yang apa namanya, saya kira memahami betul bagaimana suasana kebatinan mahasiswa ya mulai dari dulu sampai sekarang gitu. Saya ingin memberikan masukan sedikit nih para Tonggi. Eh, Perlu kita berikan pemahaman kesejarahan tentang organisasi mahasiswa ini dalam buku ini. Jadi bagaimana sejarah Ormawa dari masa ke masa gitu. Nah, ini penting saya kira. Kenapa? Karena agar ruh ya, ruh perjuangan ataupun ruh katakanlah spirit dari organisasi mahasiswa ini jangan sampai salah arah. Nah, gitu ya. Tadi beliau menyampaikan ada idealisme, kemudian ada pragmatisme gitu ya. Ini ini tercermin dalam tubuh organisasi kemahasiswaan saya kira. Di samping ada mahasiswa yang aktivis yang idealisme memiliki idealisme tinggi, ada juga yang memiliki pragmatisme tinggi gitu ya. Jadi dua ini merupakan bergelinding dalam dalam organisasi mahasiswa ini. Nah, saya kira ini perlu sentuhan sejarah saya kira Pak Tonggi ya untuk memberikan dasar-dasar bagaimana sejarah Ormawa dari masa ke masa, terutama di UIN ya, karena kita bicara dalam konteks UIN ini. Saya kira ini patut kita apa namanya kita ambil substansi dari apa yang disampaikan oleh Pak Jusar tadi. Kemudian dari Pak Yudi di Pak Yudin ya, Pak Yudin di Jogja, Pak Yudin, salam tajim Pak Yudin, saya alumni Peradilan Agama eh, Yogyakarta. Nah, dia. Dulu namanya masih program studi jurusan Peradilan Agama, sekarang udah hukum keluarga Islam ya. Nah, dulu namanya waktu kami tahun 93 itu Peradilan Agama. Saya kira Jogja sudah memulai dulu tahun 2017 kalau nggak salah kata beliau. Dan Pak Ratogi, setahu saya sudah melakukan benchmarking ke sana ya. Artinya memang kita kenal Jogja ini sebagai kampus yang terus apa namanya mengupdate ataupun mengupgrade ya pada semua sisi termasuk organisasi kemahasiswaannya. Apalagi sekarang di bawah komando dari BR3 Pak Rozaki, saya kira beliau Pak Rozaki ini sebagai ketua forum BR3 se-Indonesia, beliau banyak menginspirasi kita ya, termasuk bagaimana kita melakukan pembinaan-pembinaan kemahasiswaan. Kemudian dari Pak Rizwan tadi saya kira ini perlu direspon juga nih Pak Tonggi. Eh, ada keresahan dunia usaha saya kira ini bagaimana eh, mahasiswa kita ini harapannya tadi seperti yang di ke para Tonggi begitu mereka menyampaikan CV katakanlah mau kerja, kamu selama mahasiswa punya apa, memiliki skill apa? Oh saya kan ada SKPI ya, surat keterangan pendamping ijazah ya. Oh Ya, ya. saya aktivis mahasiswa. Kemudian diberikan apa namanya diberikan sebuah case gitu ya katakanlah mau ke bank ada mahasiswa yang ada nasabah yang apa namanya yang mau ribut di kantor, bagaimana anda menyelesaikannya, bagaimana anda menghadapinya. Jadi skill-skill segini kan ini yang mereka minta dari para aktivis ini daripada
pengurus-pengurus organisasi. Kalau dia tidak mampu untuk hal itu ya, tentu pembinaan kita gagal gitu ya. Tapi kalau dia bisa mengelola konflik misalnya dengan baik ya, punya dasar-dasar leadership yang baik, saya kira ini akan sangat membantu dan harapan para tonggi tadi bisa tergapai. Tidak hanya mahasiswa lulus begitu saja dia, tapi mereka di atas rata-rata, memiliki kemampuan akademik yang bagus dan juga memiliki kemampuan leadership yang sangat baik. Kalaupun dia memilih jalan hidup sebagai politisi seperti yang disampaikan Pak Juara tadi, itu pilihan hidup ya saya kira. Tapi kita sudah bekali mereka dengan dasar-dasar leadership tadi ya, kewirausahaan dan sebagainya. Kemudian dari mahasiswa tadi, dari Ketua Dema, saya kira ini harapan yang sangat baik. Kami juga mendukung ini, Pak Natonggi. Kami sebagai pihak pertama lah ini yang akan mengimplementasikan ya, yang akan Dari sumber menikmati. rezeki, Pak. Oh ya, sumber rezeki Arhab ya, Ketua Dema. Jadi kami sebagai pihak yang akan menikmati kerja keras dari para tonggi dan tim ini, tentu eh, kami akan terus meminta ya, meminta eh, apa namanya pendampingan nanti dari tentu sebagai kabak ya, dari para tonggi dalam implementasinya. Karena memang para penulis tim ini tentu memiliki suasana kebatinan ketika menulis ini. Kadang ketika diimplementasikan, walaupun sudah melalui sosialisasi mungkin ya, tapi barangkali akan ada hal-hal yang masih kurang gitu ketika diimplementasikan di lapangan. Oleh karena itu nanti setelah buku ini terbit, kemudian langkah selanjutnya adalah perlu sosialisasi, ya. Sosialisasi kepada seluruh ormawa di kampus kita di UIN, Syahada, dan kemudian kalau sudah beberapa kali sosialisasi, lantas kemudian kita implementasikan. Nah, tentu ada nanti monefnya gitu ya, ada monefnya, ada monitoringnya, ada evaluasinya dalam dalam eh, implementasinya. Apa gunanya? Tentu ketika diimplementasikan di lapangan, mungkin ada hal-hal baru yang belum tercover dalam dalam SPOMA ini, gitu ya. Sehingga ini menjadi revisi di tahun depan. Jadi setiap tahun itu ada edisi revisi ya di SPOMA ini. Tidak hanya 2025 selesai berlaku sampai selamanya, tidak. Tapi tadi disampaikan oleh teman-teman itu yang sudah dahulu menyampaikan pandangan, dunia mahasiswa ini kan dunia yang terus dinamis. Artinya organisasi mahasiswa juga harus bergerak dinamis. Nah, gitu ya. Jadi buku ini untuk konteks ini ya oke lah. Autor ini sudah apa namanya pengarang ataupun tim yang membuat buku ini sudah berbuat untuk apa namanya merespon kondisi sosial global, kemudian kondisi yang disampaikan Pak Yuda tadi, kondisi kekinian pasar gitu ya. Ini sudah menjawab untuk konteks ini. Tapi tahun depan tentu dinamikanya akan berbeda. Tentu kebutuhan juga akan berbeda. Oleh karena itu, tim efektif ini juga jangan selesai buku ini para tunggi dilepas begitu saja, tidak. Siap, Tapi siap, Pak Wir. mereka lah yang terus kemudian nanti akan mengawal, akan kemudian apa namanya mencatat semua masukan-masukan untuk perbaikan-perbaikan di tahun yang akan datang. Sehingga pekerjaan inilah pekerjaan yang kontinu. Kalau yang hari ini misalnya SPOMA 1, katakanlah begitu ya. Tapi tahun depan SPOMA 2026, SPOMA 2007 dan seterusnya. Sehingga dia terupdate dan menjawab kebutuhan apa namanya seluruh kepentingan. Dari Dwi Purbanti tadi saya kira ini beliau ini kita kenal betul, beliau penggagas UKM Hadis, Pak Wir. Hadis ya. UKM Hadis salah satu UKM yang sangat dinamis ya, yang sangat mobile di kampus kita ini. Beliau memang sekarang menjadi HRD ya di salah satu kafe top di Kota Sidimpuan. Kebetulan malam minggu kita bertemu di kafe beliau ya, beliau sangat Nggak luar ngajak biasa Pak Wir gitu sini. ya. Iya iya. Jadi apa yang ini bisa menjadi sumber informasi nih para tonggi ya, para tonggi. Jadi beliau ini memang masih dekat dengan teman-teman Ormawa gitu ya. Tempat mereka berguru, tempat mereka sharing informasi. Jadi dari teman-teman alumni ini juga tentu bisa memberikan kontribusi masukan
apa yang kadang yang menjadi kebutuhan mahasiswa, terutama di Ormawa. Karena Ormawa ini kadang agak-agak sungkan ya, tidak tahu mengungkapkan apa yang mereka butuhkan, misalnya gitu ya. Tapi dengan bahasa alumni mungkin bisa lebih 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 mengena gitu ya. Saya kira ini ya beberapa masukan dari saya. Ala kulihal kita mengapresiasi apa namanya kerja keras dan kerja tim ya sama tim ini. Satu lagi yang harus saya sampaikan di sini para Tonggi dan semua tim, apa yang kita akan lahirkan ini, teman-teman lahirkan ini berupa buku ini dari bab 1 sampai bab 10 harus dijiwai oleh teoantropo-ekosentris kita. Ini sebagai apa namanya sebagai visi kita. Jadi visi UIN itu harus apa namanya membumi pada seluruh dokumen, pada seluruh perilaku, pada seluruh apa namanya luas suasana akademik dan non akademik di kampus kita. Jadi saya kira nanti masih perlu pengayaan barangkali ya bagaimana wujudnya, bagaimana kita mengimplementasikan teo ekosentris ini dalam eh, buku yang saya kira tidak lama lagi ini akan terbit ya. Baik, saya kira itu ya sebagai masukan dari saya sebagai eh, tadi stakeholder internal ya. Terima kasih atas kerja keras tim. Mudah-mudahan para Tonggi ini mumpung di sini coach dan mentornya ya. Mudah-mudahan beliau ini dapat apa namanya? Karena saya dengar juga di kegiatan mereka ini ada apa namanya? Ada kompetisinya gitu ya. Yang terbaik ini dapat bisa lanjut ke diklat berikutnya misalnya gitu ya. Atau dapat apa gitu ya, dapat apa namanya? Dapat apresiasi apa gitu dari penyelenggara gitu. Mudah-mudahan beliau dapat yang terbaik karena memang di tingkat kemahasiswaan saya kira di forum W3 yang begini-begini ini eh, apa namanya tentu hal baru ya. Semua sudah punya strategi, tapi yang tertuang secara dokumen eh, lengkap dan resmi melalui kajian yang berbulan-bulan, saya kira belum banyak dilakukan oleh PT KIN dan juga PT KAI swasta. Saya kira ini ya, moderator. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Wakil Rektor 3 yang telah memberikan saran tanggapan kepada kita semua. Baik, di sini sebagai pemungkas terakhir kita mintakan saran dan pendapat tanggapan dari mentor SPOMA yaitu Bapak Ali Murni SAG MAP, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salat dan salam ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, para wakil rektor, para dekan, unsur pimpinan yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Kemudian yang terhormat Pak Kasubdit Sarpras Kemahasiswaan, Ditjenpendis, kemudian ada Bu Neneng Maria Kiptia sebagai coach ataupun pembimbing daripada Bapak Ratonggi Hasibuan. Kemudian pada kesempatan ini juga hadir para praktisi, tokoh agama, ada pengusaha, stakeholder, ada dari BSI, Bank Indonesia, kemudian ada Bank Sumut Syariah, organisasi mahasiswa, tim efektif daripada SPOMA ini, kemudian
kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Kemudian ada juga dari teman-teman ataupun kaum sejawat daripada sejawat seperjuangan Pak Ratonggi Hasibuan, ada beberapa Yayen dan Uin, kemudian ada juga beberapa teman-teman dari Pusbangkom MKMB. Pada kesempatan ini saya sudah mendengarkan tadi sebagai mentor, tentunya saya sangat mendukung atas proyek perubahan yang sudah digagas oleh Bapak Ratonggi Hasibuan sebagai Kabak Umum dan Akademik UIN Syahada Padang Sidimpuan. Tadi sudah banyak memberikan masukan-masukan dari beberapa tokoh, kemudian praktisi, ada juga tadi Pak Jusar, M. Jusar, ada Pak Yudin dari Yogyakarta, kemudian ada dari alumni, kemudian ada dari Dema, ada Bang Rizwan tadi dari pengusaha yang juga merupakan alumni UIN Syahada Padang Sidimpuan yang sebelumnya masih YIN dulu. Kemudian ada Dewi Purwanto, ada Kepala BI, kemudian ada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama. Jadi Bapak Ibu sekalian, setelah saya mendengarkan tadi, semua daripada tanggapan dan masukan, Pak Ratonggi, saya harap ini semua sudah dicatat. Saya sebagai mentor sekaligus mengucapkan terima kasih kepada kita semua, teman-teman semua, undangan kita semua yang sudah memberikan banyak masukan tadi kepada perbaikan daripada penyusunan buku Spoma ini. Kemudian walaupun belum memberikan masukan, ada beberapa termasuk dari UIN dan YIN tadi, termasuk dari BSI, kemudian Bank Sumut dan yang lain-lain masih banyak memberikan masukan. Tapi saya yakin setelah beberapa teman kita yang memberikan masukan, saya dengar semuanya mendukung bahwa dengan adanya nanti buku panduan organisasi mahasiswa ini, mengharapkan sangat kepada UIN Padang Sidimpuan setelah adanya buku panduan ini nanti benar-benar bisa bermanfaat, yang pertama kepada mahasiswa, kemudian kepada UIN Padang Sidimpuan, kemudian kepada masyarakat, utamanya di sekitar Tapanuli bagian selatan, dan juga masyarakat umum secara keseluruhan umumnya di Indonesia. Dan juga bahkan nanti kalau buku ini bagus, akan bisa dicontoh oleh petekin-petekin lainnya. Seperti juga Pak Ratonggi menganggap sudah bagus UIN Jogja, kan ada juga mengambil dari UIN-UIN seperti UIN Jogja dan UIN-UIN yang lain. Jadi karena saya sudah mendengarkan semua mendukung, semua masukannya sangat bagus, dan saya rasa itu sudah terangkum semua, saya tidak berani lagi memberikan masukan yang lain ini. Karena semuanya sudah pakar saya lihat, yang sudah pengalamannya memang sudah di bidangnya. Jadi harapan kita nanti setelah buku panduan ini ya bisa diterbitkan, kemudian seperti masukan-masukan dari beberapa yang sudah memberikan tanggapan dan masukan tadi, buku ini memang berguna untuk kita semua.
Karena memang core kita adalah mahasiswa. Kalau mahasiswa kita nanti seperti disampaikan oleh Pak WR3 tadi, mempunyai paradigma keilmuan teoantropo-ekosentris, ada ketuhanannya, kemudian ada kemanusiaannya, kemudian bisa berintegrasi dan menjaga alam, kemudian bisa ah, dilepas ke dunia usaha yang mana dia minati tadi, seperti disampaikan oleh Bang Rizwan dan kawan-kawan yang lain tadi. Di sini ada keuntungannya, dia bisa bekerja, kemudian dia bisa membawakan uh, integritasnya sebagai alumni UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. Saya sebagai mentor sekali lagi tidak memberikan komentar ataupun tambahan lagi. Saya berharap tambahan-tambahan ataupun masukan-masukan tadi sudah cukup dan saya mengucapkan terima kasih pada kita semua yang hadir, terutama juga kepada Pusbangkom. Tadi ada Ibu Dr. Ejah Neneng Maria Kiptiah yang tentunya selalu mendampingi supaya apa yang telah disampaikan oleh teman-teman kita tadi bisa terangkum dalam buku yang sudah disusun oleh Bapak Ratonggi Hasibuan serta tim efektif lainnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga apa yang dicita-citakan oleh Bapak Ratonggi Hasibuan bisa tercapai, bermanfaat bagi kita, UIN Syahada Padang Sidimpuan, bagi masyarakat, bagi agama. Billahi taufiq wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Mentor yang telah memberikan arahan Warahmatullahi wabarakatuh. kita semua. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu. Mbak Rizky Ramadhani ya selaku MC atau moderator kita pada kesempatan FGD hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah senantiasa Subhanahu wa ta'ala karena atas segala rahmat dan hidayahnya, hati yang senantiasa merindukan cinta dan kasihnya ini, alhamdulillah kita semuanya menyusun merupakan sebuah karya output ya dari aksi perubahan yang disusun, yang dilakukan ya oleh Pak Ratonggi bersama dengan tim efektifnya yang luar biasa, didukung, dikawal ya oleh Bapak Kepala Biro, Bapak Ali Murni, dan juga tak lupa Bapak Ibu semuanya, marilah kita menyampaikan ya perasaan rindu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak Wakil Rektor, Bapak Kepala Biro, Bapak Ibu Dekan, Bapak Kasubdit Sarpras dan Kemahasiswaan, dan yang terutama yang sangat saya banggakan Bapak Reformer kita, Bapak Ratonggi Hasibuan, Bapak Ibu para stakeholder, Bapak Ibu rekan-rekan sejawat dari para 17. Salam hormat dan salam sehat dari saya.
Baik, mungkin tidak panjang lebar yang akan saya sudah dilakukan dengan sangat baik untuk memfinalkan buku Spama ini. Jadi dengan segala nikmat dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada para tonggi dan tim efektifnya, buku dengan judul yang komprehensif dengan kemajuan dan kebermanfaatan ya peran organisasi mahasiswa Win Syahada, dan insya Allah akan menghasilkan mahasiswa yang berkarakter ya. Kepemimpinannya akan dengan program yang relevan dan aspirasi seluruh anggota, kemudian juga dapat menunjukkan idealisme ya dan integritas yang tinggi. Kemudian juga dapat mendorong kolaborasi yang kita sangat apa istilahnya, tidak bisa lagi kita berdiri sendiri ya, bekerja sendiri. Pasti kita akan dari berbagai pihak. Jadi dengan adanya kolaborasi ini, maka kita akan dapat menuju pada apa yang kita cita-citakan. Ya. Contohnya seperti Pak Ratonggi ini, nggak mungkin ini tercapai kalau tidak didukung oleh efektif kesempatan kali ini. Kemudian juga dapat membangun ya atau mengembangkan pemikiran yang visioner gitu ya di kalangan rekan-rekan mahasiswa ya. Jadi kedepannya nanti ketika sudah masuk di dunia kerja, insya Allah sudah teruji yang tinggi lakukan sekarang ini selama menjadi mahasiswa akan ya, saat nanti sudah saatnya Bapak dan rekan-rekan mahasiswa ini terjun ke dunia kerja ya, bersosialisasi juga dengan ya, ini kerjanya sangat baik sekali, ini sangat profesional. Dari mana ini? Wah, dari UIN Syahada. Wah, jadi akan berkibar gitu ya nama UIN Syahada. Rekan-rekan akan UIN. Mungkin juga nanti ada yang akan bekerja tidak bekerja di luar negeri ya. Nah, ini akan membawa nilai plus ya bagi UIN Syahada. Ini Pratonggi ya. Ini Spoma ini akan menjadi pemantik ya bagi bermunculannya karya-karya inovatif ya dari mahasiswa ya, dari para alumninya gitu ya, dan juga akan menunjukkan bahwa UIN pun ya tidak akan mau kalah dengan perguruan tinggi manapun gitu ya. UIN Syahada akan menjadi UIN yang keren ya dan bermutu gitu ya. Dan Spoma ini akan dapat menjadi model ya bagi universitas lain ya yang mungkin belum memiliki seperti ini gitu ya. Dan saya juga berharap bahwa Spoma ini tidak menjadi milik pribadinya Pak Ratonggi gitu ya, tapi akan menjadi milik UIN Syahada gitu ya. Dan saya sangat senang dengan adanya FGD ini, maka semua akan mengetahui gitu ya, akan memiliki juga rasa kepemilikannya, ada taking ownership di sini gitu ya. Jadi ketika nanti Pak Ratonggi mungkin dipromosikan gitu ya, atau mungkin beliau tidak lagi di UIN Syahada tapi mungkin di mana gitu ya, tetap ini akan terus dilakukan, akan ada kesinambungannya ya, sehingga beberapa tahapan yang Bapak Ratonggi sudah susun dapat terus dilanjutkan ya, sehingga tahapan jangka menengahnya, jangka panjangnya itu akan terus dapat kita lihat gitu ya, sehingga mudah-mudahan kita semuanya dapat mengawal ini
Dan juga mohon dari Bapak mentor ya Bapak Kepala Biro Bapak Ali Murni untuk bisa terus mengawal Spoma ini juga, dan kami pun dari Pusbangkom akan terus meminta progres ya dari Bapak Ratonggi ya, sehingga kami mengetahui bahwa ini tidak menjadi miliknya para Tonggi ya, tapi milik kita semua gitu ya, milik UIN Syahada ya, milik Kementerian Agama seperti itu. Semangat para Tonggi, semoga terus bisa berkiprah dan terus memberikan kebermanfaatan bagi semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Coach kami yang telah menyampaikan bulan dan Tonggi Kasibuan Agedi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada seluruh stakeholder kami. Sejak kita mulai jam 4 pukul 8.30 juga sudah ada yang bergabung nih. Sampai saat ini sudah hampir 2 jam 16 menit ini yang telah bersama dengan kita. Maka kami sangat mengapresiasi yang sebesar-besarnya atas kehadiran kita bersama di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa. Kami yakin Bapak Ibu dalam suasana banyak pekerjaan dan kesibukan, tapi masih menyempatkan hadir untuk mengikuti FGD kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan bagi Bapak dan Ibu juga tidak hanya sekedar untuk mengikuti, mudah-mudahan ini menjadi sebuah amal jariah bagi Bapak dan Ibu. Wabil khusus juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah banyak memberikan masukan-masukan yang luar biasa. Saya sangat berterima kasih sekali ini dan merasa haru atas masukan-masukan yang luar biasa, sehingga bagi kami sebagai tim leader dan juga tim efektif merasa bahwa apa yang kami lakukan ini tidak sendiri. Jadi semakin banyak yang mendukung, kami semakin percaya diri ya dengan masukan-masukan yang luar biasa untuk menorehkan ini semua ke dalam buku yang akan kita finalisasi insya Allah selama 1 minggu lagi. Dan tim efektif kita, notulen kita, insya Allah sudah mencatat ini semua, dan saya juga secara pribadi juga mencatat, tetapi sudah ada tim uh, notulensi kita yang akan mencatat ini dan yang akan merevisi kembali atau mengedit kembali, memperbaiki kembali tentang masukan-masukan ini. Kalaupun mungkin di antara Bapak Ibu-Ibu juga tadi ada yang sudah memberikan. Begitu juga kami mengucapkan terima kasih juga yang kepada Bapak Ibu-Ibu, kalaupun belum sempat untuk menyampaikan tentang masukan-masukan hari ini, karena kami yakin sebelum ini kan kita sudah meminta juga masukan secara keseluruhan kepada stakeholder, karena sudah banyak yang sudah disampaikan kepada kita, baik yang secara langsung, secara kita berdiskusi langsung, menjumpai Bapak Ibu para stakeholder, maupun melalui tim efektif, dan setiap tim efektif yang berangkat sudah membawa tentang formulir, dan di dalam formulir itu sudah ada masukan dan dukungan yang telah disampaikan oleh Bapak dan Ibu-Ibu. Mudah-mudahan ini saya yakin akan cukup berarti bagi kami untuk menyempurnakan tentang buku panduan ini. Masukan-masukan dari Bang Jusar sebagai tokoh pemuda yang lintas generasi ini. Sejak saya juga mahasiswa, saya sudah kenal beliau sampai sekarang, tidak surut ya semangatnya dalam kepemudaan ini. Terima kasih Bang, ini yang luar biasa, masukan-masukan yang luar biasa dari Pak rekan Pak Muhammad Mahyudin dari UIN Suka, yang sudah sempat kami kejar ke sana. Karena informasi yang kami dapatkan ada juga strategi pembinaan organisasi mahasiswa yang ada. Kami sudah studi banding atau studi teori ke sana.
Mudah-mudahan banyak yang dapat kami ambil di sini dan tidak hanya sekedar buku, bahkan dalam program yang luar biasa juga banyak kami dapatkan dari sana. Begitu juga dari perwakilan mahasiswa, dari sumber rezeki yang baru saja dilantik ini sebagai Dewan Eksekutif Mahasiswa kita, mewakili mahasiswa juga tadi banyak memberikan masukan. Dari dunia usaha tadi ada juga yang mewakili dari Rizwan Hasibuan. Ini beliau juga adalah merupakan alumni kita juga sebenarnya ini. Alumni pada IAIN Sumatera Utara, Padang Sidimpuat lagi. Tapi sekarang beliau sudah termasuk orang yang sangat sukses dalam dunia usaha seperti yang beliau sampaikan tadi. Begitu juga pada Ananda Dewi Purwanto yang merupakan HRD dari salah satu kopi di Kota Padang Sidimpuan, Five and Co. Ini merupakan apa namanya salah satu tempat kopi yang berbeda dengan tempat lain. Sepanjang bulan puasa beliau membuat kegiatan sebagai apa namanya sebelum dapat berbuka ada ceramahnya. Karena juga kami pernah juga diundang sebagai penceramahnya. Kira-kira gitu. Nanti tim efektif mudah-mudahan kalau ada rezekinya kita ke Pipe Enco nanti. Kalau udah selesai SPOM ini kita akan bawa semua tim efektif. Ya, kalau ada nanti mungkin ada juga nanti bonusnya dibikin Bapak. Seperti alumni nanti. Ini kita ucap terima kasih dari perbankan. Tadi ada juga dari Pak Yuda ini. Terima kasih Pak Yuda. Ketika kita diskusi juga di Spolga banyak juga memberikan masukan. Ya, bahkan kita sudah masukkan itu dalam buku-buku dan juga Pak kirim salam ini kepada Pak Reza Putra sebagai Kepala BI juga yang telah banyak memberikan. Begitu juga dengan Pak Wertiga yang banyak yang menjadi sebagai apa namanya yang bergerak yang di bagian kita sebagai kemahasiswaan. Pak Mentor banyak telah memberikan masukan dan pendampingan kepada kita. Bil khusus ini kepada Ibu Neneng Bareki Vidya di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa menyempatkan untuk berhadir untuk kegiatan FGD ini apa yang disampaikan oleh Ibu ini mudah-mudahan akan sangat bermanfaat terhadap penyusunan buku kita di sini. Untuk itu, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu secara keseluruhan kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena FGD kita ini adalah bukan untuk sisi untuk berdialog dan tanya jawab, tapi kami meminta tentang masukan-masukan dan masukan itulah nanti yang akan kami tuangkan di dalam buku penyempurnaan kita ini. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kesempatan dari seluruh Bapak-Bapak Ibu-Ibu stakeholder yang menyempatkan waktu ini. Untuk itu kami tidak bisa membalas ini, kami berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya bisa membalas ini dan apa yang kita hajatkan tentang pembuatan buku ini mudah-mudahan akan bermanfaat yang tidak saja manfaatnya seperti disampaikan oleh Ibu Coach tadi, tidak kepada diri kami sendiri, bukan milik pribadi, tapi milik Winsada dan bahkan milik kita semua dan seluruh umat yang betul-betul akan bermanfaat dan senantiasa akan kita tinjau mungkin setiap tahun nanti kebermanfaatannya atau mungkin ada yang kurang atau yang lebih seperti yang disarankan oleh Pak WR3. Saya kira Bapak Ibu-Ibu ini saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan penanggalan. Kepada Allah Subhanahu wa taala kami ampun. Eh, Mungkin apa namanya? Satu pantun ini Pak Yudin ini. Kalaupun bahasa di sini biar enak. Kalau bahasa Indonesia masih biasa-biasa kan. Saya ingin menyampaikan pantun bahasa di sini nih dengan budaya kita. Tapi nanti saya terjemahkan dalam bahasa bahasa bebas ini. Napuran tano-tano narangging marsironggongan. Kalaupun Cakep. pamatangta padao-dao tapi rohata tetap barsigonggoman. Terjemahan bebasnya kira-kira Bapak Ibu, kalaupun mungkin kita jauh-jauhan tidak bersama, tetapi hati kita tetap saling mengikat di antara yang satu yang lain. Kira-kira seperti itu terjemahan bebasnya ini. Saya kira demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak yang telah menyampaikan kepada kita semua. Sebelum kita akhiri FGD ini, marilah kami mohon kepada Bapak Ibu untuk membuka kamera.
Baik, saya akan coba untuk pengambilan dokumentasi. Jangan lupa senyum ya Pak Bu. Hitung. Dimohonkan masih banyak yang belum membuka kamera. Kami harapkan kepada Bapak dan Ibu untuk membuka kamera. Baik, saya hitung admin untuk bersiap-siap mengambil dokumentasi. 1, 2, 3. Boleh sekali lagi Bapak Ibu. Saya hitung kembali. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih. Saya di sini sebagai Master of Ceremony dengan nama Rizky Ramadhani. Apabila ada kata yang salah, mohonlah kiranya dimaafkan. Saya akhiri dengan hadanallahu wa yakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.